Apapun sikap yang muncul dari orang tua, baikkah dia, jahatkah dia, bahkan durhakakah dia kepada Allah, itu urusan dia dengan Allah. Kita tetap diperintahkan untuk bersikap baik. Wabil walidaini ihsan, kepada kedua orang tua tetap bersikap baik. Orang tua itu bisa jadi ya dia namanya manusia, kadang-kadang dia menjalankan kewajibannya, kadang-kadang tidak. Ya namanya manusia, ya, kan begitu. Kadang-kadang dia buat baik, kadang-kadang dia jahat. Ya, dia manusia biasa. Dia bukan nabi, dia bukan malaikat. Ya, itu urusan dia. Urusan tanggung jawab dia nanti dengan Allah. Sebagai anak yang telah dilahirkan melalui rahimnya, maka sebagai bentuk pengabdianmu kepada Allah, ya, bentuk ketaatanmu kepada Allah, Allah perintahkan kepadamu bersikap ihsan. Allah tidak perintahkan bersikap adil, ya, artinya milih-milih. Ya, oh saya mau berbakti sama orang tua saya karena orang tua saya baik sama saya. Orang tua saya karena sudah memenuhi kebutuhan saya. Oh enggak. Berbakti kepada kedua orang tua bukan karena dasar kebaikannya. Apapun sikap yang muncul dari orang tua, baikkah dia, jahatkah dia, bahkan durhakakah dia kepada Allah, itu urusan dia dengan Allah. Kita tetap diperintahkan untuk bersikap baik. Wabil walidaini ihsan, kepada kedua orang tua tetap bersikap baik. Jadi tidak ada kemudian seorang anak itu mencari dalih, mencari alasan, oh ngapain saya bakti sama orang tua saya nggak diurusin sama dia, ya. Orang tua saya tidak ada jasa sama sekali, orang tua saya begini begitu dan lain sebagainya. Yang seperti ini dia nggak paham. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya, ya. Apalagi dia kemudian menilai dirinya dengan segala macam kebaikan yang ada pada dirinya, kemudian menganggap sebelah mata kepada kedua orang tuanya. Ini juga adalah keburukan akhlak yang tampak di dalam diri seorang anak. Ya. Durjana orang tua, sedurhaka orang tua, tetap saja pangkatnya anak itu di hadapan Allah wajib harus berbakti. Nah, tinggal bentuk baktinya disesuaikan. Ya. Tidak boleh karena orang tuanya umpamanya kafir, musyrik, lantas kemudian si anak, ya, membentaknya, si anak kemudian memukulnya, si anak kemudian melakukan tindakan-tindakan kekerasan kepada kedua orang tua, apalagi sampai naudzubillah menghalalkan darahnya, sudah ada. Ya. Karena dosa, ya, keburukan yang paling jahat itu apa? Keburukan yang paling jahat itu adalah kesyirikan. Tetapi tetap saja seorang anak tetap diperintahkan apa? Untuk berbakti. Nah, karena itu kita dapati di dalam catatan-catatan biografi para sahabat, di dalam kehidupan sejarah para ulama-ulama, yang bisa jadi ada di dalam catatan mereka orang tuanya bukan orang tua yang saleh, orang tuanya bukan orang tua yang baik, atau mungkin orang tuanya yang tidak selevel dengan dirinya dari sisi materi, dari sisi status sosial, dari sisi keilmuan, tapi penghargaan mereka kepada kedua orang tua luar biasa, ya. Nah, tidak kemudian dibalik, ya. Kadang-kadang anak, ya, baru sedikit tahu ilmu, orang tuanya nggak tahu ilmu, sudah menganggap sebelah mata, ya. Selama ini orang tuanya sudah berbuat baik, dia sudah mendapatkan kedudukan, kemuliaan, mendapatkan pangkat, nah dia kemudian
tidak lagi anggap orang tuanya sebagai orang tua, lupa dengan jasa-jasanya orang tua. Ya. Atau karena dia sudah merasa berharta, sudah merasa punya kekayaan, mampu mencukupi orang tuanya, mampu kemudian membiayai kehidupan orang tuanya, kemudian dia merasa berjasa, merasa dirinya punya jasa kepada kedua orang tuanya. Nggak ada apa-apanya itu dibanding dengan perintah Allah supaya kita bersikap ihsan.